Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miroya Restutami dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 2 dengan NIM 250101891 dari kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara refleksi diri, karena ini video tugas refleksi diri. Jadi saya akan membuat dari awal sampai akhir dari tahap-tahapannya. Terima kasih. Nanti kita lanjut ya. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Jadi, pada video refleksi ini, saya akan menyampaikan pengalaman dan pembelajaran saya selama mengikuti pembelajaran di blog VNP1, serta bagaimana pengalaman tersebut membantu saya memahami nilai profesionalisme sebagai calon perawat. Nah, yang pertama itu, saya ingin menjelaskan mengapa refleksi diri itu penting bagi mahasiswa keperawatan. Menurut saya, refleksi diri adalah proses untuk mengevaluasi, memahami kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Dengan melakukan refleksi, seseorang mahasiswa keperawatan dapat belajar dan pengalaman memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas diri. Hal ini sangat penting karena profesi perawat tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga sikap profesional, empati, dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien. Jadi, oleh karena itu, refleksi diri membantu membentuk karakter dan profesionalisme seorang perawat sejak masa pendidikan. Nah, jadi yang kedua, saya ini di sini akan membahas tentang prinsip etik dan keselamatan pasien. Yang selama saya pelajari selama praktik keterampilan dasar, salah satu prinsip etik yang paling saya ingat adalah benevolence, yaitu melakukan tindakan yang terbaik untuk kebaikan pasien, keselamatan pasien. Selain itu, juga membuat autonomi, yaitu menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang kesehatannya sendiri. Dalam praktik keperawatan, kedua prinsip ini sangat penting karena perawat harus memberikan perawatan yang aman, menghargai keputusan pasien, serta menjaga keselamatan pasien selama proses tindakan keperawatannya berlangsung. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah saya capai. Salah satu keterampilan yang menurut saya sudah cukup baik yang saya kuasai adalah keterampilan komunikasi terapeutik dengan pasien. Nah, di sini tuh saya belajar bagaimana menyapa pasien dengan sopan, mendengarkan keluhan pasien dengan empati, serta memberikan penjelasan yang jelas sebelum melakukan tindakan. Keterampilan ini emang sangat penting karena komunikasi yang baik dapat meningkatkan rasa percaya pasien terhadap perawat. Namun demikian, saya juga harus menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan. Salah satu hal yang masih saya sulit adalah meningkatkan kepercayaan diri ketika melakukan prosedur keperawatan tertentu, terutama ketika harus melakukan secara langsung di depan dosen. Oleh karena itu, saya itu menyadari bahwa saya itu perlu lebih banyak lagi latihan dan belajar lagi untuk mempelajari teori tersebut lebih dalam dan terus memperbaiki kemampuan saya agar menjadi lebih kompeten. Selanjutnya, mengenai identitas profesional sebagai perawat pemula. Bagi saya, menjadi seorang perawat berarti memiliki tanggung jawab besar terhadap kesehatan dan keselamatan pasien. Perawat harus bekerja dengan penuh ketelitian, empati, dan integritas. Selama mengikuti pembelajaran di blog VNP1, saya belajar bahwa menjadi perawat bukan hanya sekedar melakukan tindakan medis, tetapi juga memberikan dukungan emosional, menghargai martabat pasien, dan serta menjaga profesionalisme dalam tindakan. Jadi, pembelajaran hidup paling berharga yang saya dapat selama mengikuti pembelajaran blog VNP1 bahwa seorang perawat harus selalu belajar dan harus terus memperkembangkan diri.
Dunia kesehatan selalu berkembang, sehingga seseorang perawat harus memiliki sikap belajar sepanjang hayat agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Sebagai penutup, saya itu akan menyampaikan komitmen saya untuk masa depan. Nah, di sini tuh saya akan berjanji akan terus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional saya sebagai calon perawat. Saya juga berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi etika keperawatan, menjaga keselamatan pasien, serta memberikan pelayanan yang penuh empati dan bertanggung jawab. Ya, oke, baik teman-teman. Nah, di sini tuh videonya sudah sampai ujung saja ya teman-teman, sudah sampai akhir. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga pengalaman pembelajaran ini dapat menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi perawat yang profesional dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.